Haleluya, haleluya, Shalom alaikum bishim hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, saya mengajak kita semua untuk melihat satu ayat firman Tuhan, di mana di dalam Injil Yohanes 3 ayat 36 di situ dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Elohim tetap ada di atasnya. Saudaraku, ketika kita melihat dan membaca ayat ini, ataupun ketika saudara mendengarkan ayat ini, apa yang kebayang di dalam pikiran dan hati saudara? Coba kita renungkan, betapa banyak orang di sekitar kita yang tidak percaya, apalagi taat terhadap putra Elohim, terhadap firman yang hidup. Apa yang akan orang itu alami nantinya? Apa yang akan terjadi kira-kira? Dan bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang percaya terhadap orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan, yang belum menerima Injil, yang belum menerima firman Tuhan sebagai pedoman hidupnya, yang apalagi mereka yang menghina, mengolok, mencaci maki, mengentuti Alkitab. Bagaimana saudaraku? Maka dari itu Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habagat, di ayat yang lain Tuhan berkata, ketika kita tidak memberitakan Injil kepada mereka, maka dosa, kesalahan, pelanggaran mereka itu ditangguhkan di atas kita. Darah mereka itu di pundak kita Bapak Ibu. Makanya baik waktunya atau tidak baik, saudara dan saya, kita semua orang percaya harus memberitakan Injil, harus memberitakan firman Tuhan. Kita mau ditolak, kita mau dihina, kita mau dicaci maki, kita mau diolok-olok, firman Tuhan itu harus kita beritakan. Bahkan wajib kita beritakan Bapak Ibu. Bagaimana orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Yesus Hamasiah? Kemana mereka pergi nantinya? Dan di mana tempat mereka nantinya setelah mengalami kematian? Apakah orang akan berkata, dosa amalku banyak, kebaikan yang kulakukan itu sangat luar biasa? Atau apakah kita akan mendengar nanti orang-orang di sekitar kita berkata, aku masuk surga dengan kebaikan, dengan amal yang aku kumpulkan? Apakah seperti itu Bapak Ibu? Bukankah Alkitab sudah mengatakan, amal kebaikan seseorang itu di hadapan Tuhan bagaikan kain kotor, tidak ada harga sama sekali. Kalau begitu, seperti yang orang-orang dunia tanyakan, apakah orang Kristen tidak perlu melakukan kebaikan? Sangat perlu, bahkan dianjurkan. Bahkan Rasul Paulus berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Itu ditulis dalam kitab Filipi kalau nggak salah saya. Hendaklah kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Dan di dalam ayat yang lain dikatakan apa? Kamu harus selalu melakukan kebaikan demi kebaikan. Nah, tetapi amal kebaikan yang dilakukan oleh orang Kristen, yang kita lakukan bukan untuk kita sogok Tuhan, sehingga Tuhan membukakan pintu surga kepada kita sehingga kita bisa masuk. Tidak seperti itu cara pandang Tuhan. Nah, tetapi cara pandang manusia, cara pandang dunia, dengan amal seseorang itu bisa masuk surga. Siapa kita? Apalagi masa hidup kentutin Alkitab, mengharapkan surga, boro-boro dapat surga. Mencium bau surga saja tidak akan bisa. Ya, orang yang kentutin Alkitab, jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak akan bisa. Ingat, masa hidup di dunianya, apa yang dia lakukan? Kentutin Alkitab. Firman Tuhan itu ditaruh di pantatnya. Artinya saudara, betapa tidak berharganya Alkitab ini pada dia. Betapa tidak ada harganya firman Tuhan ini sama dia. Seandainya kebalikan daripada itu terjadi saudara, maka kita akan mendengar di jalan-jalan, kita melihat di media sosial, semua orang membicarakan Holodomor, penistaan agama, segala macam hal. Sampai akhirnya dijebloskan ke penjara, baru orang banyak itu diam saudara, dan mereka merasa
menang. Bapak Ibu, para pencinta channel Injil Habaget, sangat kita sayangkan orang yang dulunya hidup damai, sukacita, begitu meninggalkan kekristenan, hidupnya tidak karu-karuan. Ada kebencian, ada iri hati, sampai mau melakukan hal-hal yang tidak pernah terpikirkan waktu orang tersebut berada di dalam agama Kristen. Karena di dalam agama Kristen itu harus mengasihi semua orang. Alkitab bukan saja mengajarkan kita kasihilah saudaramu yang seiman. Memang itu ada ayatnya. Tetapi lebih daripada itu, Alkitab mengajarkan kita kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Musuh saja Alkitab menyuruh kita untuk mengasihi, menyuruh kita untuk mendoakan, menyuruh kita untuk memberkati. Apalagi orang yang tidak bersalah pada kita, tidak boleh sedikit pun kita ganggu, dan kita tidak boleh dan tidak punya hak mengganggu, mencemooh kitab yang tidak kita imani. Mau ajaran apapun dia, itu urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana cara kita memberitakan firman Tuhan dengan lemah lembut, dengan rendah hati, penuh kuasa, penuh otoritas, sehingga orang yang hidup dalam kegelapan, orang yang ada di dalam dunia ini, orang yang ada di sekitar kita, mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan lewat penginjilan kita, lewat pelayanan kita. Ini yang diinginkan oleh Tuhan, saudaraku. Bapak Ibu, para pencinta channel Injil Habaget, sekali lagi, jangan jemu-jemu memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Ada orang terima atau tidak ada orang terima, Injil itu adalah kewajiban kita untuk kita beritakan. Tidak semua orang Kristen itu harus jadi gembala, jadi pendeta, jadi guru sekolah minggu, ya, jadi penerima tamu, jadi WL, jadi singer, jadi song leader, jadi pemain musik, jadi pengkhotbah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang Kristen itu, orang percaya itu harus menjadi penginjil, harus menjadi berkat dimanapun berada dan dimanapun ditempatkan, harus menjadi berkat, tidak boleh menjadi batu sandungan. Maka dari itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya hari-hari ini kita harus lebih peka daripada tahun-tahun kemarin. Alkitab mengatakan padi mulai menguning, pekerja sedikit. Ayo para pencinta channel Injil Habaget, kita menjadi pekerjanya Tuhan, menjadi penuai di akhir zaman. Kalau Alkitab berkata padi mulai menguning, pekerja sedikit. Tahun 2023 ini Bapak Ibu, bukan padi mulai menguning lagi, tetapi padi sudah membusuk, pekerja banyak tapi tidak mau bekerja, asik dengan zona nyaman. Takut ditolak, takut dihina, takut dicaci maki, merasa nggak enak, merasa ini, merasa ini, merasa ini. Itu orang Kristen yang tidak pernah baca firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ayo menjadi pekerja di akhir zaman. Kita ambil bagian di tahun 2023 ini, bagaimana kita pergi memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Ditolak, diterima, tugas kita adalah memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Bukankah Alkitab berkata Injil itu adalah kekuatan Elohim, kekuatan Tuhan? Kalau kita berjalan dengan kasih, memberitakan Injil dengan kasih, maka tidak ada satupun hukum di dunia ini yang menentang itu. Tidak ada preman yang menentang itu. Sekalipun orang yang kentutin Alkitab kemarin Bapak Ibu, tidak akan menentang itu kalau kita memberitakan Injil dengan penuh kasih, dengan penuh kelemah lembutan, dan dengan rendah hati. Jadi saudaraku, ayo ikut ambil bagian, pergi beritakan Injil, beritakan firman Tuhan. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Mortadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara.
Terus dukunglah doa dan bawa bagian dalam doa syafaat saudara, agar orang-orang yang tinggal dalam kegelapan mereka bisa datang kepada Tuhan. Mereka bisa datang kepada terangnya Tuhan, sehingga mereka selamat. Ingat Injil Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Elohim tetap di atasnya. Bagaimana mereka yang sudah menyangkal Yesus Kristus? Bagaimana mereka yang sudah mengolok Yesus Kristus? Bagaimana mereka yang menghina, mencemooh, menertawakan iman kekristenan? Itu tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Penghakiman itu haknya Tuhan. Terima kasih.